Yo para kabare, teng mriki admin badhe nyeritakaken alur cerita anime Tensei Shintara Kenteshita. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berlanjut, setelah mengalahkan goblin di barisan paling depan, Fran pun mulai masuk ke dalam goa. Nah, ketika masuk ke dalam goa, Fran sudah mengantisipasi. Di saat darurat, mereka kabur dengan menggunakan bulu teleportasi. Lalu mereka berdua pun mulai membantai para goblin di barisan tengah. Master menggunakan kekuatan pisah kesadaran untuk menggandakan kekuatannya. Nah, tujuan mereka sekarang adalah mengambil kristal sihir para goblin yang memiliki skill yang berguna. Dan sisanya akan dibereskan oleh kelompok di belakang. Dan dimulailah looting kristal sihir. Master memadu Fran untuk melewati atau mengambil kristal sihir di setiap goblin. Di luar dugaan mereka, ternyata para goblin di dalam lebih banyak. Sehingga Master pun menggunakan kekuatan pemisah kesadaran satu lagi untuk bisa menggunakan mantra ganda. Dan Master mengeluarkan tembakan sihir apinya. Nah, kekuatan pemisah kesadaran itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang, sebab Master sudah mencobanya ke Fran, tapi malah pusing. Lalu, Fran mulai memasuki ke dalam goa. Dia menemukan jalan menuju ke lantai 2. Kemungkinan besar di sana ada bos para goblin. Dengan menggunakan skill sensor, Master mulai mendeteksi goblin yang ada di depannya, bertujuan untuk mengantarkan mereka menuju ke rajanya. Lalu mereka pun mulai sampai di puncak lantai. Di belakang, Paman Donaldron dan para bawahannya mulai membantai sisa-sisa para goblin. Namun mereka sadar kalau para goblin ini Fran sisahkan untuk mereka. Mereka terheran-heran dengan Fran, padahal dia masih kecil tapi sudah setara dengan para veteran. Kembali ke Fran, akhirnya Fran menemukan Raja dan Ratu Goblin. Sebelum mereka menyerang, mereka menyusun strategi dulu. Pertama, Master akan menembak sihir api untuk mengalihkan perhatian. Nah, pada saat itu juga Fran akan membunuh Raja dan Ratunya. Yus, waktunya Fran beraksi. Tapi ternyata hanya dengan sihir api yang dikeluarkan Master, Raja dan Ratu Goblin itu pun sudah meninggoy. Lah, kok lemah gini rajanya? Sontak Fran bad mood dan menyalahkan Master telah mengambil kerjaannya. Di sisi lain, para goblin lari kabur gara-gara rajanya sudah meninggoy. Namun, tugas mereka masih belum selesai. Di balik pintu besar ini ada makhluk yang lebih kuat lagi dari Raja dan Ratu tadi. Dan mood Fran juga kembali pulih. Saat masuk, tiba-tiba pintu tertutup yang menandakan akan terjadinya sesuatu. Yup, benar. Muncul monster kunang-kunang. Monster tersebut bernama Army Beetle. Meskipun terlihat lemah, namun jumlahnya sangat banyak. Tapi Fran malah kesenangan sebab ini rezeki nomploknya. Mereka akan mendapatkan skill-skill baru dari monster tersebut. Lalu mereka pun mulai membantai dan mengambil kristal sihir para monster kunang-kunang. 30 menit kemudian, Fran mulai kecapean dan para monster malah semakin banyak. Master menyadari kalau para monster itu memanggil para teman-temannya. Monster inilah dalang dibalik semua ini. Karena Fran sudah puas membantai para monster, Master pun mulai mengeluarkan sihir terakhirnya untuk membasmi semuanya. Lalu dilanjutkan, mereka membunuh Master Senior. Namun tugas mereka masih belum selesai. Di depan mata mereka terdapat pintu besar lagi.
Namun saat di depan, Fran merasakan sihir yang sangat kuat. Master mengetahui monster di dalam pintu tersebut sama dengan monster peringkat C, seperti Glutei Slam yang dia kalahkan dahulu. Tapi sebelum mereka masuk, Master memberikan sihir ke Fran, yaitu All Resist, Centaur Boost, Physical Boost, dan Regeneration. Lalu Master berjanji kalau mereka kembali dengan hidup-hidup, Master akan menyajikan masakan terbaiknya, yaitu betul, Master akan memasakkan kari. Meskipun Fran belum tahu kari itu seperti apa, tetapi dia tergiur dengan makanan tersebut. Lalu ketika di dalam terdapat monster yang bisa berbicara, monster tersebut lebih mirip seperti iblis. Di sisi lain, para atasan mengkhawatirkan Fran. Dan di luar juga, kelompok Tuan Donadron mengkhawatirkan Fran juga. Kembali ke Fran, Master mengidentifikasi monster itu bernama Creator Demon. Terlihat monster ini statusnya sangat tinggi dan memiliki banyak skill, salah satunya skill Tarkal level 6. Dugaan mereka salah tadi, sebab monster ini memasuki ke peringkat B, yang artinya monster ini bisa menyerang mereka dengan satu serangan saja. Namun di belakang mereka ada Goblin, dia adalah Dungeon Masternya. Anjir, gimana sih masternya lemah tapi prajuritnya kuat gitu, gimana? Udah kecil, lemah, banyak omong pula, yang membuat si iblis pun marah padanya. Dasar master gak berguna. Lalu pertempuran mereka berdua pun tak terhindarkan. Master menyalurkan 500 mana sihirnya, sebab pedangnya di bawah si iblis sama seperti milik mereka. Efisiensi konduktivitasnya juga sangat tinggi. Kemudian Fran mulai menangkis serangan demi serangan yang diluncurkan oleh si iblis. Ketika melihat kekuatan Fran yang bagus, si iblis pun mulai serius. Dia menggunakan kekuatan bayangannya. Saat dia menghilang, Fran pun kebingungan. Alhasil, dari belakang si iblis langsung memotong kedua lengan Fran. Dengan cepat, Master menolong Fran menggunakan sihir Creator Hell. Akhirnya, kedua tangan Fran pun tersambung kembali. Lalu, Fran mulai serius meladeni si iblis. Serangan demi serangan mereka luncurkan. Tapi, mereka berdua mulai sadar bahwa bukan sihir teleportasi, kegelapan atau yang lain-lain, melainkan si iblis menggunakan sihir bayangannya. Kemudian Fran juga tak tinggal diam. Dia mulai menyerang menggunakan racun iblis. Sayangnya si iblis kebal dengan racun yang diberikan oleh Fran. Demi bisa memakan kare, Fran berusaha keras membantai si iblis. Namun ketika kalah saat menggunakan teknik pedang, si iblis itu menggunakan teknik rahasianya. Nah, ketika tahu skill Fran pedangnya itu sangat tinggi, si iblis pun menggunakan teknik rahasianya. Dia mengeluarkan sihir pengambil kekuatan. Yup, betul, sihir itu dinamakan sihir skill Talker. Alhasil, skill kekuatan pedang Fran diambil seluruhnya oleh si iblis. Dan bersambung rek. Yes, segini aja cuy. Capek admin sumpah. Enggak sih, habis bersih-bersih cuy. Oke, kita lanjut ke segmen Q&A. Ya. Oke, dari Mik Luce. Ada dua pertanyaan sih, tapi saya gabung jadi satu cuy. Bang, mau nanya sedikit. Abang rumahnya di kos atau punya rumah? Dan abang kapan buat channel YouTube? Ya intinya rumah kos atau rumah punya rumah. Dan abang kapan buat YouTube? Lalu anime pertama yang abang lihat. Oke. Nah, rumah admin itu rumahnya ibunya ibu saya cuy. Ya, nenek saya cuy.
Ya itulah Mbah Ti gue. Dan kapan bang buat channel YouTube? Aslinya udah lama sekali admin buat channel YouTube. Ya ini channel kedua cuy, ya kan? Kalau kalian nggak tahu ya kalian gue kasih tahu sih. Ini channel kedua. Channel pertama admin ya biarin lah. Perjuangan gue cuy selama 4 tahun itu. Ya admin buat channel YouTube itu kalau bukan channel ini ya kan, channel yang sebelumnya itu dari SMP kelas 1 kalau nggak kelas 2 cuy. Dan lanjut dah, itulah pokoknya. Bang, nonton anime pertama apa itu? Darling in the Franxx. Itu cuy, sumpah sih parah. Wibu gue cuy dulu. Oke lanjut, dari Dwi Channel Gaming. Misi bang, mau tanya sedikit aja nih, umur abang berapa dan dah punya bocor urung? Sekian gitu doang ya, maksudnya tuh umur admin itu berapa dan apakah sudah punya istri. Nah, umur admin masih kecil cuy, ya masih SMA gue cuy, SMK sih, SMK kelas 9 ya, umur segituan lah. Dan apakah punya istri? Pacar aja gak punya apalagi istri cuy, ya gitu ya. Admin masih SMK, belum bisa menikah, ingat cuy. Gimana sih pertanyaannya anak-anak? Yuk lanjut yuk. Dari Nix Zil. Omahmu nang di, rumah kamu di mana? Ya pokoknya intinya rumah admin di Jawa Timur cuy. Jawa Timur, ya Jawa Timur, Surabaya ya, bisa ya sekitar situlah rumah admin. Yuk lanjut, dari BC Riz. Oke, kue wong endi cak? Wis duwe bojo apa ora? Gawe channel iki tahun piro? Wis cak iku ae, ya muga-muga diwoco. Ya tak woco rek pasti rek. Ya kue wong di, aku orang saya orang ya itulah cuy, orang Jawa Timur. Jawa Timur sekitaran Surabaya Sidoarjo. Wis duwe bojo apa ora? Gue masih SMK. Gaya channel iki tahun piro? Oh nek channel iki itu tahun kemarin cuy, tahun inilah ya tahun kemarin, tahun ini cuy. Tapi ya tahun kemarin sih ya, itulah. Ya wis tak woco ya rek ya. Yuk lanjut. Bang mau bikin channel ini. Bang kapan bikin channel ini dan terinspirasi dari channel mana? Ya tadi ya cuy ya, channel ini dibuat tahun ini, pokoknya 1 tahun yang lalu lah. Dan terinspirasi dari channel mana? Nah ini pertama kan admin ini buat channel alur film cuy. Nah ada orang ya kan komen itu, nggak tahu sih udah hilang nih kabarnya, gue minta kontak gak ada lah. Itu saya berterima kasih pada anak itu cuy, karena dialah channel admin berkembang. Yo apa yo? Ngasih saran, bang buat channel anime aja, jangan alur film. Kalau alur film abang pasti kalah saing gitu. Nah admin coba pertama yang itu cuy, yang dol itu cuy, yang anime vocab cuy, anjir parah sih ya gara-gara yang naikkan Saiki Kusuo dan Komisan. Nah setelah naik admin langsung semangat buat konten yang anime. Ternyata lebih naik lagi saat mau sama. Ya wes lah, tak putuskan buat channel anime aja. Gitu sih. Ya wes lah. Ya boy, udah 5 menit sesi baca-bacanya cuy ya, udah sih cuma 6 orang yang bertanya, ya enggak sih 5 orang ya. Next jika kalian punya pertanyaan lain, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti admin jawab cuy. Oke lah, sekian dari admin dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke cuy, bagi kalian yang kepo ya kan dengan suara adminnya sebenarnya ya gini cuy, suara admin sebenarnya saking gue bas-basin gitu biar suaranya bos, biar apa ya,
kelihatan besar gitu, gak kayak bocil SMK anjing. Udah lah, bye bye.